Ya teman-teman semua, jadi di video kali ini gua itu ingin membahas tentang time frame ya. Jadi sebenarnya time frame itu apa sih Kak? Jadi time frame itu adalah area waktu yang kita pakai untuk mengakumulasi jumlah orang yang membeli dan menjual. Contoh, misal dalam seminggu itu kan 7 hari teman-teman. Oke, dalam seminggu itu 7 hari berarti dia weekly. Nah, ketika kita membahas weekly berarti yang kita hitung itu adalah dari Senin sampai Minggu kan sebenarnya. Dari Senin sampai Minggu itu kondisinya seperti apa. Nah, dari Senin sampai Minggu, weekly atau time frame weekly ini monthly ya teman-teman ya. Gue pakai monthly. Time frame 1 week itu dia akan mengakumulasi semisal di Senin, Selasa, Rabu itu jumlah orang yang membeli lebih banyak. Terus di Senin, Selasa, Rabu lebih banyak. Terus Kamis, Jumat itu ada orang yang sell lebih banyak atau orang yang menjual lebih banyak, which is itu area merah atau menjual lebih banyak. Terus ada hari Sabtu dan Minggu itu orang membeli lagi. Jadi kan 3 awal membeli, 2 ini dia menjual, 2 sisanya dia membeli. Berarti yang membeli ada 5. Berarti dia itu akan close atau dia itu akan membuat candle hijau. Karena jumlah yang membeli itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang menjual. Nah, ketika candlenya ini merah seperti ini teman-teman, ini contoh aja ya, dia di monthly. Berarti kalau monthly, kalau ngomongin monthly, berarti kita ngomongin 30 hari. Secara 30 hari ini, teman-teman bisa lihat di sini, Monday 1 April 2024, kalau ini kan Friday 1 Maret 2024 kan, ini Maret, April, Mei, Juni. Ini Mei, ini April, Mei, Juni. Nah, jadi ketika di sini teman-teman di area Maret itu dia mendapatkan candle hijau, berarti di Maret 2024 itu jauh lebih banyak orang yang membeli. Ketika dia di sini di area 1 April itu ketika dia ini kan merah nih teman-teman ya. Ini merah, ini gua pakai volume di sini juga bisa merah. Ini dia itu berarti lebih banyak secara rata-rata monthly orang yang menjual sebenarnya. Gampangnya seperti itu aja teman-teman. Nah, ketika di sini di 1 November 2024 ini itu candlenya langsung hijau lagi dan lebih banyak. Berarti dalam 30 hari itu sangat banyak orang yang membeli. Bahkan mungkin yang menjual itu ya cuma dikit aja ya teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi gampangnya adalah candle yang sekarang itu adalah akumulasi dari candle yang lebih kecil. Candle monthly berarti itu adalah akumulasi dari candle weekly. Nah, jadi ketika kalian ngelihat, jadi ini sebenarnya sama kayak osilator teman-teman. Kalau kalian belajar osilator di kampus atau kalian belajar barang-barang untuk ngukur segala sesuatu osilator, dia itu istilahnya kayak noise teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau melihat noise, itu time frame-nya dibesarin. Nah, semakin kecil itu noise-nya makin besar teman-teman. Ini weekly ya, ini daily itu, nah noise-nya makin besar lagi teman-teman. Jadi noise ininya naik turunnya itu lebih kelihatan. Ketika kalian lebih besar weekly, itu noise-nya, nah noise-nya jadi makin kecil kan. Makin dikit kan. Kalau kalian besarin lagi monthly, nah noise-nya jadi cuman beberapa candle aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kalian ke weekly, itu kok noise-nya jadi makin banyak nih. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, karena itu akumulasi teman-teman ya. Makanya yang biasa gua lihat itu adalah candle daily. Jadi candle daily ini dalam sehari itu kan 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu, apakah lebih banyak orang yang membeli atau menjual? Karena gua trade-nya mau yang daily, gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa juga trade yang sampai 15 menit ya, tapi gua nggak menyarankan sebenarnya teman-teman. Ini karena sulit sekali. Kalian benar-benar harus ngelihatin candle per 15 menit ya, karena ini 15 menit ini sebanyak banget, apa ini namanya, noise-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau di osilator tuh banyak banget noise-nya. Nah, tapi kalau kalian nggak mau, kalian bisa masuk ke 1 hour atau 4 hour. Nah, ini kondisi 1 hour-nya, banyak banget noise-nya. Tapi kalau kalian pindah ke 4 hour, itu lebih diakumulat kan. Jadi, oh ternyata 4 jam terakhir ini lagi naik. Nah, ketika dia itu, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada waktu. Jadi, dia itu untuk menutup si candle-nya, itu dia butuh 3 jam lagi. Jadi, teman-teman ya, untuk membuat satu candle ini, itu butuh waktu 4 jam. Nah, dalam waktu 4 jam ini dia naiknya itu bisa gini ya teman-teman ya. Jadi naiknya itu kalau misalnya contohnya di ini nih, di 21 Januari 2025, naiknya itu sebenarnya biar gini, tapi gini. Tapi kalau di 4 hour dia tuh naiknya langsung gini teman-teman. Gitu. Misalnya ini ya, kita cek di 21 Januari 2025. Ini candle yang hijau ini. 21 Januari kita cek ke 1 hour.
21 Januari. Nah, ini 21 Januari. Dia itu sebenarnya naiknya pelan-pelan gini, teman-teman. Terus koreksi, terus naik lagi, koreksi gitu. Kalau diakumulasi sebenarnya dia itu ini kan. Jadi dalam 21 Januari ini tuh dia dari jam 1 siang ini ya. Dari jam 1 siang, kalian cek lihat di jam di bawah ini 21 Januari siang sampai jam 21 Januari 00 atau jam 22 Januari ya. Dalam 24 jam itu sebenarnya tingkatnya itu gini, set turun naik lagi. Tapi kalau diakumulate, dia itu sebenarnya naik. Candle hijau teman-teman nih, 21 Januari ini candle hijau aja. Jadi kalian sebenarnya untuk lebih gampang itu melihat time frame yang lebih besar. Orang-orang kan merekomendasikan pakai time frame yang lebih besar aja biar lebih gampang. Itu sebenarnya kalian tuh melihat bigger picture-nya, gambarnya gitu. Bigger picture-nya itu seperti apa dalam time frame ini? Apakah dia itu masih di trend yang bullish atau dia masuk ke bearish gitu. Nah, ini adalah gambar yang gua charting kemarin ya. Karena gua ngelihat di sini ada area support. Aduh, bentar. Area support di sini di waktu-waktu sebelumnya. Gua entry di area support ini dan setelah itu langsung naik lagi. Nah, area support ini ketika kita ingin bullish dia harus memantul seperti ini, teman-teman. Versi gampangnya adalah di area support ini udah nggak ada orang yang mau beli, nggak ada orang yang mau jual lagi. Jadi orang di sini harusnya kalau memang mau bullish dia harus membeli di area sini. Atau orang biasanya menahan ya, istilahnya menahan. Jadi seperti itu ya time frame ya teman-teman ya. Kalau gue rekomendasikan itu pertama daily itu ngelihat the whole daily-nya seperti apa. Oh ternyata dia masih di trend bullish gitu. Dan dia nggak ada correction yang cukup signifikan. Kalau kalian mau entry, gua saranin ke 15 menit. Tapi kalau mau lihat lebih detail lagi daripada satu hari itu masuk ke 4 hour. 4 hour nih kita bisa ngelihat resisten kecil atau support kecil yang lebih jelas gitu. Untuk penjelasan support dan resisten cek aja di video sebelumnya. Nah, kalau mau gua entry nih, oke, gua entry di mana ya? Oke, misalnya ini udah di sini udah gua cat, ini ada area support nih di sini gitu ya. Di sini ada area support, terus di sini juga ada support yang kecil-kecil. Oke, gua mungkin entry-nya area sini nih. Jadi gua akan pasang jaring di area sini, gitu teman-teman. Contohnya seperti itu ya untuk penggunaan time frame.